lupa. Dan minta tolong bisa ngecek suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu ya? Jelas Pak Tony. Jelas Pak Jelas, Tony. Pak. Terima kasih Pak. Nah, hari ini sesuai jadwal kita akan membahas kembali mengenai portal kita namanya titiknesia.com. Ya, titiknesia sebenarnya dengan yang 50 website juga. Ya. Tapi kita mulai nanti dari titiknesia dulu. Yang 50 website itu eh, mungkin Bapak Ibu masih ada yang gagal ataupun tidak bisa mendaftar. Bagusnya didaftar dulu semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang 50 web itu kan sebagian sebagian besar itu adalah eh, bonus atau ya bonus dari Kopdarnas kemarin. Tapi untuk Titik Indonesia itu adalah portal gratis yang bisa Bapak Ibu masuk untuk melakukan posting-posting ya produk-produk Ibu sendiri boleh produk siapapun tapi menggunakan nomor WA sendiri gitu ya. Dengan harapannya kalau ada lead ya Bapak Ibu dapat eh, cuan atau keuntungan dari sana. Nah, coba saya share dulu seperti apa sih di Indonesia itu. Sudah ada yang pernah ini nggak daftar ke Titik Indonesia? Sudah ya? Saya belum, Pak. Belum ya. Belum Pak. Tapi udah daftar, udah tahu caranya? Belum Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru itu yang saya cari. Karena Baru memang, punya WSP sama Maktul Pak. nah kalau Titik Indonesia ini gratis Pak. Jadi gratis itu kan sebuah portal di mana kita bisa melakukan posting-posting terhadap Titik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu silakan berjualan di sana ya. Dan itu sangat cara postingnya juga sangat sederhana, cara daftarnya juga sederhana. Nah, kita coba seperti ini. Kita coba masuk ke Titik Indonesia. Jadi Titik Indonesia itu seperti ini ya. Titiknesia.com. Jadi Bapak Ibu sudah punya dongkrak usaha nggak? Jadi Punya, Pak. kalau sudah pernah punya, mirip dengan dongkrak usaha. Karena apa? Antara dongkrak usaha dengan Titik Indonesia itu sama-sama kalau ibaratkan itu sama-sama kayak mall. Jadi ada mall baru nih. Dulu kan ada dongkrak usaha, ya. Itu anggaplah itu sebuah mall. Datang lagi nih Titik Indonesia, itu juga sebuah mall. Nah, kalau di dongkrak usaha, mall itu Bapak datang berjualan di tempat di mall kita, ya. Kemudian Bapak sewa kios, ini kan bayar tuh. Bapak sewa kios dan berjualan dari kios itu. Nah, masalah pengurusannya biar kami yang urus. Ya, artinya itu optimasinya kami yang optimal. Oke, suara. Nah, sama. Ini juga sama Titik Indonesia. Nah, cuma di Titik Indonesia ini kami buka mall, datanglah berjualan di sini dan gratis. Ya, gratis, silakan berjualan. Nah, caranya bagaimana? Nanti di sini kita kan sudah punya ada kategori-kategori nih, ya. Kategori-kategori. Jadi berita ada info, boneka anfal, buku, ini ada macam-macam buku, celana. Nah, cuman di sini pada saatnya nanti ada kemungkinan gini, ada kemungkinan produk Bapak Ibu itu tidak ada dalam kategori ini. Ya, walaupun kategorinya sudah banyak, tidak ada. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu, atau ini saya mau dong produk saya dibuat kategorinya, nanti kita buatin, ya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftar? Nah, cara mendaftarnya seperti ini. Bapak Ibu ketikkan titiknesia.com/daftar webshare, gitu ya. titiknesia.com/daftar webshare. Mungkin di itunya kekecilan ya.
Boleh sambil jalan nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Kalau sambil jalan kita gini, silakan daftar dulu supaya nanti kita lihat. Jadi sambil belajar. Jadi saya juga nggak buru-buru gitu kan. Jangan buru-buru juga belajarnya. Nanti nggak dapat apa-apa juga gitu. Nah seperti ini. Jadi saya besarin nih. Ya, ketikkan aja di browser bagian sini ya. titiknesia.com/daftar webshare atau coba Bapak. Nah begitu ini di enter, nanti diminta untuk Bapak Ibu untuk registrasi. Registrasinya seperti ini. Nah, ketika nama ya, nama Anda itu pakai nama lengkap ya. Bebas mau pakai huruf besar, huruf kecil bebas. Mau pakai spasi atau tidak bebas. Itu kan hanya nama lengkap. Oke. Nah, kemudian ada namanya username. Nah, username ini Bapak Ibu bisa baca di sini. Username itu minimal 3 atau sampai dengan 25 karakter. Jangan gunakan spasi. Ya. Kalaupun seandainya Bapak mau pakai nama lengkap, contoh seperti saya ini, pakai Tony gitu ya. Tony Saragi, disambung aja begini. Ya. Dan ini harus username available. Artinya ini masih bisa digunakan. Tapi kalau saya pakai gini, masih ada ya. Contoh kalau ini masih. Nah, kalau terjadi seperti ini sudah ada yang pakai. Ya, kalau dia warna merah, username already taken. Artinya sudah ada yang punya. Nah, hindari, ganti aja. Ya, contoh saya pakai nanti nama saya, gitu. Jadi ini masih warna hijau, masih bisa, masih belum ada yang punya. Oke. Dan tidak boleh ada spasi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketikkan password. Jadi tadi kalau ini username-nya atau loginnya, ya. Kemudian yang bagian sini ketik passwordnya. Passwordnya bebas, terserah Bapak Ibu. Cuman untuk awal-awal ini jangan dibuat yang aneh-aneh dulu. Takutnya pada lupa, ya. Takutnya lupa passwordnya. Buat aja yang agak sederhana, yang mungkin orang lain juga nggak bakal tahu, gitu kan. Contoh, Tony, Tony 123, ya. Terus saya kasih 4 deh. Nah, jadi gini Bapak Ibu lihat ini kan masih normal nih. Ini kan tulisannya normal. Ya, artinya belum belum kuat. Supaya kuat, saya tambahkan 4. Nah, ini jadi strong. Kalau dia strong berarti udah kuat. Oke. Jadi nanti diusahakan aja yang penting dia strong. Nah, kemudian di sini ada konfirmasi password. Konfirmasi password itu artinya kita ketik ulang password yang pertama atau kopas saja copy paste gitu kan. Tony 123, Tony 1234, Tony 1234. Kemudian di bawahnya ada menentukan provinsi, provinsi di mana kita tinggal. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan pilih aja provinsi di mana tinggal ya. Kalau saya di Jawa Barat, baru pilih kabupaten kota. Saya di Bekasi. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya dengan tempat tinggal Bapak Ibu sendiri. Oke, nggak apa-apa Pak Ibu. Coba sambil itu juga boleh sambil dikerjakan. Biar nanti kita lihat. Saya mau lihat hasilnya. Oke. Kemudian masuk ke alamat email. Nah, di sini hati-hati Bapak Ibu. Ini ada namanya alamat email valid. Artinya jangan sembarangan masukin nama email. Ya. Bapak Ibu harus mengisi email yang benar-benar aktif dan email itu Bapak Ibu tahu passwordnya. Jangan masukkan email yang lupa passwordnya. Karena apa seperti itu? Karena nanti pada saat kita berjalan di titik Indonesia, tiba-tiba passwordnya lupa. Nah, kalau Bapak Ibu password lupa, nanti ada tombol tombol lupa password. Di tombol lupa password itu kalau diklik, passwordnya akan dikirim ke email, email yang ada di sini. Makanya kalau bisa emailnya itu email yang aktif dan bisa dibuka. Artinya passwordnya nggak lupa, gitu ya. Biar seragam dulu dari awal. Nanti karena gini kejadian di WSP itu banyak kan seperti itu. Di WSP itu banyak
mengisi email, ternyata emailnya itu udah nggak aktif. Jadi waktu dia tekan lupa password, ya nggak bisa juga dibuka di email karena emailnya udah nggak aktif. Ya. Nah, kemudian nomor HP. Nomor HP boleh bebas ya, boleh menggunakan 0812 atau boleh menggunakan di sini depannya 62. Seperti ini, boleh. Ya, boleh menggunakan 0, boleh. Ya. Kemudian setelah itu tinggal register. Thank. Nah, setelah register, nanti Bapak Ibu dikasih notif seperti ini, dikasih pesan seperti ini. Ya, yang terutama itu bagian ini. Jadi kalau bisa, pesan ini silakan Bapak Ibu simpan, kopikan ke notepad, simpan di laptop Bapak Ibu. Karena apa? Di sini ada password yang kita buat tadi. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu lupa password, buka lagi nih file notepadnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cara masuknya, di sini disebutkan untuk cara masuknya menggunakan ini, ya, titiknesia.com/panel member. Begitu cara masuknya. Nah, kemudian setelah dikopikan, tolong eh, tulisan ini dicek ke ini CS kita. CS kita yang megang ini kebetulan Ibu Feby. Continue chat aja langsung beliau. Itu fungsinya agar Bapak Ibu terdaftar di kantor kita lah ya, terkantor. Supaya beliau itu ngaktifasi. Di chat aja langsung continue to chat. Nggak perlu ngomong apa-apa, langsung chat aja. Kan ini nanti terkirim nih. Ini yang terkirim nanti ke Mbak Feby-nya. Oke? Ini langsung di chat langsung ke Mbak Feby. Oke, biarin lewat aja karena saya udah pernah chat. Nah, sampai di sini ada yang nggak paham. Jadi saya sebelum melangkah ke depan saya mau sini dulu. Artinya jangan sampai tidak paham cara daftarnya. Atau sudah ada yang daftar Bapak Ibu? Atau nih, Ya, saya udah dapat tuh ngikutin. Sudah saya tekan chat ya. ya. Nanti konfirmasinya gimana, Pak? Gini, konfirmasi ke bapaknya gitu. Ya, Pak? Enggak, konfirmasi ke bapaknya. Iya. Nggak usah, Oh, nggak usah. buka aja langsung. Jadi itu sebagai ini aja Pak. Sebagai catatan di kita bahwa Bapak itu sudah mendaftar jadi anggota Indonesia. Langsung Oh, aja. oke. Nanti setelah udah chat, kan Mm-mm. tadi di sini dinyatakan bahwa silakan masuk ke titik Indonesia dengan menggunakan panel member. Nah Oh. ini Bapak ketikkan di sini di browsernya, Mm-mm. ya, enter. Nah di sini baru nanti diminta login password yang Bapak isi tadi. Oh, Tadi iya, iya. nama Oke. saya Tony ya, seperti ini. Terus passwordnya adalah Tony 1234 login. Nah, coba Bapak masuk nggak ke sini, Pak? Langsung aja. Tapi pakai panel member, Pak ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu ikutin aja langsung sekarang, nggak apa-apa. Saya pengen jangan nanti-nanti daftarnya, sekarang aja daftarnya. Karena apa? Kebetulan ini baca paketnya gratis 100 Pak, kuot. mau tanya Pak Tony. Hmm. Eh, Jangan, Pak, Pak. ini kan ya, jadi kan ini kan continue continue chat ya Pak, terus ke WhatsApp. Ini berarti harus login dulu WhatsAppnya di browser ya Pak? Oh iya, nggak apa-apa sih. Atau nanti aja daftar boleh sih kayaknya. Ya memang harus log out dulu yang WhatsApp pertama kan jatuhnya. Iya, Pak. Iya, iya Pak. Saya kalau kalau di laptop ada tulisan gitu nggak bisa langsung direct ke WhatsApp Pak, walaupun ada aplikasinya ini Pak. Hmm. Ya udah coba aja dulu Pak. Langsung aja ke panel member. Yang penting itu catatan itu Bapak simpan bahwa Bapak pernah daftar. Terus catatan yang ini Bapak simpan, ya. Oh itu di copy paste disimpan ya Pak? Disimpan ke notepad. Ini nanti bukti Bapak nanti. Oh, oke Bukti oke. Bapak bahwa Makasih Pak. pernah daftar.
Oke, Jika iya Pak. seandainya dari CS, dari Mbak Feby bilang, Pak, ini Bapak kok ada namanya di daftar kami. Oh, saya udah daftar Mbak Feby, ini langsung tunjukin aja ini. Ya. O- Oke, siap Pak. Hmm. Karena memang yang kita kirim ke Mbak Feby itu ini, ya kan? Nah, yang mendingan ini disimpan aja di notepad buat bukti nanti nggak apa-apa. Oke, ada yang belum masuk sini? Jadi saya gayanya sekarang kita bareng-bareng yuk, gitu. Sama-sama daftar, sama-sama masuk, nanti sama-sama kita posting produk. Udah ya, bisa semua? Biasanya kalau Jumat kan kita agak santai, nggak ada yang diburu-buru. Proses Pak, Sukses ya, lanjut Pak, udah masuk lanjut. sini ya. Ayo jangan Bapak sendiri dong, yang lain belum. Tapi yang lain kok pada nggak bunyi gitu kan? Iya apa belum gitu? Atau di chat aja deh. Saya belum, Pak. Nah, Belum buka laptop soalnya. ye. Di handphone bisa Bu? Oh, gitu ya. Boleh, bisa. Tapi saya tadi agak terlambat, Pak. Jadi untuk masuknya saya belum paham nih. Mohon maaf. Kalau yang mohon maaf harus saya maafkan. Kalau yang untuk supaya bisa dimaafkan berarti saya harus ulang. Kan gitu Bu ya? Iya, Pak. Iya, itu aja ngomongnya Bu. Pak Tony ulang dong. Iya, gitu doang. Oke ya, nggak apa-apa. Saya bener Bu, saya mau ulang. Karena saya nggak mau, artinya teman-teman sudah datang, udah meluangkan waktu ikut Zoom, tapi nggak dapat apa-apa itu sayang. Ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu, pertama seperti ini. Apa itu titik Indonesia? Ini kembali lagi nih pertanyaan orang ini. Ini makhluk apa lagi nih yang dari titik terang? Ada lagi namanya titik Indonesia. Makhluknya seperti ini Bu. Ya, makhluknya seperti ini. Apakah ini? Kan gitu. Ini seperti ya, ini adalah marketplace. Marketplace untuk kita Bapak Ibu jualan. Ya, marketplace ini Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan gratis. Gratis untuk 100 kuota. Nah, silakan Bapak Ibu posting-posting aja semua produknya di sini. Ya, harapan kita bisa dapat lead, syukur-syukur dapat cuan. Ya. Kemudian di sini ada kategori-kategori. Oke. Nah, jika seandainya produk Bapak Ibu tidak ada dalam kategori ini, minta ke saya supaya saya tambahkan. Karena Bapak Ibu nggak bisa nambahkan ini. Karena ini adalah marketplace. Kalau saya lepas untuk bisa ditambahkan, itu nggak tahu nanti jumlahnya berapa. Malah mungkin takutnya ada yang double-double. Nah, mendingan ke kita aja, ya. Ngomong aja ke kita, ke tim kita, Pak, tolong dong produk saya namanya, produknya kategorinya ini ditambahkan di titik Indonesia, saya mau posting gitu ya. Boleh nanti kita tambahkan. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa terdaftar di sini atau menjadi anggota dari titiknesia.com? Itu yang penting lagi. Nah, caranya gini, Bapak Ibu ketikkan titik Nesia, ya, domainnya titiknesia.com, kemudian slash daftar shareware, ya, slash daftar shareware. Lihat di layar seperti ini. Enter. Oke, kemudian isi nama. Ini nama lengkap aja. Bebas ya, boleh pakai huruf besar, huruf kecil, boleh menggunakan spasi, itu nama. Kemudian username. Username ini eh, ada ketentuannya adalah minimal tiga karakter. Ya, jadi nggak boleh pakai TO atau TT, singkat-singkat nggak boleh. Harus minimal tiga. Dia 3 sampai 25 karakter. Dan satu lagi, tidak boleh ada spasi. Ya, tidak boleh ada spasi. Contoh, saya pakai nama saya. Ya, seperti ini. Nah, ini kebetulan kalau dia merah sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada, diganti. Ya, diganti aja. Jadi saya pakai nama Tony doang. Nah, ini masih kosong, warna hijau dia. Warna hijau itu masih kosong, masih bisa.
Oke. Kemudian passwordnya bebas. Passwordnya kalau bisa jangan ada spasi. Memang nggak boleh spasi deh. Dan kemudian jangan terlalu rumit, ya. Jangan terlalu rumit itu gini. Kadang ada yang buat Tony bintang S ini begini gitu kan. Nah ini siapa yang mau ngapal-ngapal ini? Tapi ada banyak yang passwordnya seperti itu, ya. Cuma diusahakan waktu password ini kan kalau cuma Tony doang ini normal ya, normal. Kita maunya yang strong. Contoh 1, 2, 3, 4. Nah itu kan jadi strong ya, kuat. Ya. Passwordnya kuat. Nah kemudian di password, kemudian untuk konfirmasi password samakan aja sama yang di atas ini. Artinya boleh juga caranya dengan copy di paste di sini. Ya, oke. Kemudian pilih provinsi tempat Bapak Ibu tinggal. Ya, saya Jawa Barat. Ini kebetulan saya nih ya. Silakan Bapak Ibu pilih dengan kota sendiri. Nah, kemudian email. Email di sini email yang valid. Jangan masukkan email yang nggak tahu passwordnya. Jangan masukkan email yang udah tidak aktif. Karena apa? Nanti pada saat waktu berjalan, ada nanti kalanya kita lupa password. Nah, lupa password, ada tombol lupa password. Begitu diklik, passwordnya akan dikirim ke email. Makanya emailnya harus bisa dibuka. Gitu ya. Makanya email ini harus bisa dibuka atau aktif. Oke, kemudian isi nomor HP. Nomor HP bebas ya, boleh pakai 081, bisa boleh pakai 62. Nah, ini bebas pakai 02 bisa. Oke. Setelah itu baru register. Mana registernya? Saya udah buka ya tadi. Register. Silakan masukkan username dengan benar. Username-nya memang apa? Username. Tanya aja Tony Sarah. Nah, setelah username-nya benar, nanti Bapak Ibu dapat ini, notifikasi seperti ini. Nah, yang bagian sini tolong disimpan di notepad. Ya, disimpan di notepad. Ini bukti nanti kalau seandainya Bapak Ibu dihubungi oleh CS kita, kalau saya bilang, Bapak belum daftar ya di Indonesia. Udah Mbak, ini sudah, ini aja tunjukin. Karena eh, bisa juga langsung dengan chat aja langsung ke WA-nya. WA CS kita kebetulan yang CS di sini Mbak Feby untuk yang megang titik Indonesia. Ya, langsung chat aja ke sini. Oke, baru ini disimpan buat bukti sudah pernah daftar. Dan itu yang pertama. Yang kedua, supaya catatan password yang kita buat tadi itu ada di sini nih. Jadi siapa tahu lupa passwordnya, buka lagi nih, karena di sini ada passwordnya kan. Nah itu. Dan kemudian supaya siapa tahu lupa lagi, pakai ini untuk cara masuknya, ya. Cara masuk ke dalam titik Indonesia. Jadi kita masuk sebagai panel member, sebagai anggota. Oke? Nah, setelah selesai, ini kopikan aja, masukkan ke sini sebagai panel member. Oke. Ini kebetulan udah masuk. Nanti bukan gini nanti tampilannya. Kalau masih baru tampilannya seperti ini. Ya. Siapa tadi? Tony Sarah. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, sampai segini ya. Sampai muncul seperti ini. Paketnya pakai gratis, kuotanya 100. Oke. Ada yang masih belum? Sudah masuk semua ya ke sini ya? Udah Pak, Pak, masuk belum Pak. Pak. Ya, Oh, sudah. enggak. Oke. Pak, Belum Pak. Lagi Nah, agak lemot dikit Pak. gimana? ya. Mangga, Bu, Teh. Oh iya. Ini tadi masuknya
masuknya ini saya buka di titik Nesia, tapi nggak tahu untuk daftar itu lewat mana, Pak? Ya, titiknesia.com slash ya langsung slash Nesia.com langsung slash gini Bu, nih slash daftar web share. Ini dia oh, langsung diketiknya Bu. daftar website. Ini gini nih daftar web share, bukan website tapi web share. Ini gede Bu tulisannya. Oh, web share. Oke, Ya, sebentar. Slash daftar underscore. web share, share heula tuh. Sabar Bapak Ibu ya. Kayaknya dia ngetiknya di handphone. Tulisannya kecil-kecil, ngetiknya pakai jempol. Sebentar. Oke Titik ya. Nesia. Titik Nesia. Kalau yang sudah daftar apa terpantau, Pak, dari tempat Terpantau, Bapak? terpantau. Oh, Itu saya mau masuk. Oke ya, iya. udah Ane semua ya. Yuliati sudah, Pak. Oke, enggak. Kalau udah masuk dulu semua saya mau cek. Oh iya, Oke, kalau udah masuk semua, nanti saya cek siapa aja yang sudah daftar, kan gitu. sudah Pak saya. Oke, saya cek dulu di sini. Pak, izin bertanya. Ya, Saya kan udah daftar yang di titik Asia ini. ya. Terus saya udah masukin username sama sandinya. Ini kok suruh ubah sandi Anda ya? Sandi yang baru saja Anda gunakan terekspos dalam pelanggaran data. Terekspos. Heeh. Ya, nggak apa-apa kalau mau diminta ganti, ganti aja, Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Eh, coba ya. Ini sudah ya, sebenarnya udah. Oke, ini udah. Bisa tutupin dulu deh, kebanyakan juga. Bingung saya juga lama-lama. Titik Nesia. Nggak apa-apa, Bu. Perkara terpantau tidak terpantau itu nanti saya buka dapur saya. Mendingan gini aja. Kita coba langsung aja. Tapi Bapak udah Ibu udah masuk sini kan? Sudah. Oh, berarti kalau udah masuk udah terdaftar, Bu. Iya, Bang. Iya, Jadi mau yang ngatar kalau Arab belum ini, Bang. terdaftar, sorry sebentar. Kalau belum terdaftar pasti nggak masuk sini. Iya. Oke, semuanya udah sampai sini. Oke, kalau sudah kita masuk ke produk. Input produk. Ini tombol input produk. Ya, input produk. Nah, pertama kita tentukan dulu. Ini produk kita nanti masuknya dalam kategori apa? Itu dulu. Saya mau masukkan. Saya mau cek dulu ya kategori yang sudah ada itu apa ya. Tour and travel deh. Ya. Tour and travel nggak ada. Wisata domestik. Servis sewa mobil. Sewa mobil. Nah, saya pakai ini deh. Pakai sewa mobil. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari ke bawah itu kan kejauhan. Dengan dicoba gini aja pakai langsung sewa, langsung diarahkan ke situ. Oke. Kemudian nama produknya. Ya. Nama produknya saya pakai produknya itu gini, sewa mobil. Ya. Sewa mobil highest ya. Highest murah atau terdekat di Bekasi. Contoh gitu. Itu nama judulnya atau keywordnya. Nah, kemudian setelah itu pilih gambarnya. Mirip-mirip kok dengan yang WSP dan GU. Mirip. Jadi setelah itu gambar, mana tadi? Jadi Bapak Ibu siapkan aja gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian harganya berapa? Nah, ini harganya kan tergantung. Kalau sewa mobil itu kan tergantung mau harian kah, mau
setengah hari atau mau seminggu. Nah, kalau harganya tidak ada, dinolkan aja. Ya, kalau tidak ada harganya, dinolkan nanti biar kita di WA gitu loh. Oke, kemudian harga sebelum diskon, artinya harga dicoret. Harga dicoret itu gini, karena kan kalau kita lihat di marketplace lain kan suka dibuat harga 180.000 dicoret, dibuat harga sekarang 150.000 harga sekarang. Jadi seolah-olah itu lagi diskon 30.000 gitu ya. Contoh kita buat gini, nanti harga coretnya gini 200 ya. Harga sekarang itu jangan 200 deh, kemurahan ya. Kemurahan itu 200, kita pakai 600 ya. Kita pakai di sini 550, berarti hari ini lagi diskon. Oke. Nah, kemudian deskripsi sama kita isi. Kalau memang kita punya deskripsinya, diisi aja. Tapi kalau nggak punya, minta bantuan ke ChatGPT ya. Minta bantuan ke ChatGPT. Ntar dulu, ini saya keluar dulu. Ini terlalu berat. Oh ya. Lama. Nah, di sini kalau kita punya deskripsi, tinggal isikan aja deskripsinya. Tapi kalau seandainya kita tidak punya deskripsi, ya kita minta bantuan ke ChatGPT. Yang kita minta bantuan itu yang ini judulnya, berdasarkan judul. Nanti kita buat gini di ChatGPT-nya, sorry. Di ChatGPT-nya itu kita buat gini. Kita minta. Ya, buatkan saya artikel tentang tanda petik 2. Nah, ini. Jadi judulnya kita kasih tanda petik depan dan tanda petik belakang. Ya. Kemudian enter. Jadi si ChatGPT-nya membuat deskripsi berdasarkan dia ya. Nah, cuman Bapak Ibu, kalau kita minta deskripsi atau artikel ke dalam ChatGPT, tolong dibaca ya. Tolong dibaca karena sering kejadian apa yang dia tulis tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau tidak sesuai, minta lagi kepada ChatGPT, tolong disesuaikan dengan ini gitu, yang kita mau kita lihat. Ya. Nah, kalau di sini nggak ada masalah. Nah, kemarin itu ada ya ini penyedia sewa mobil hiace terdekat di Bekasi. Dia tulis di sini nama PT. Nah, itu kan kompetitor kan. Jadi jangan dibawa kompetitornya. Jangan dikopiin. Nah, karena di sini nggak ada, aman, saya baca aman. Ini ya udah ambil aja, kopikan aja ini. Aman, ada. Nah, sampai sini. Ya, ini copy. Ya, setelah di copy, masukkan ke deskripsinya. Pak, kalau deskripsinya disamain kayak kayak sebelumnya yang dipakai di Marktool boleh, Pak? Seperti apa, Pak? Nah, jadi kan saya baru mau masukin frozen food tuh, Pak, di WSP saya. Ah, Nah, itu di proses Marktoolnya udah sampai udah lewat deskripsi produk tuh. ya. Nah, kalau dipakai di titik Nesia ini lagi boleh nggak, Pak? Maktulnya. Iya, yang deskripsi produk yang dari Maktul itu, Pak. Saya simpen di Notepad sebelumnya. Oh, bisa. Oke. Bisa asal udah disimpan di Notepad ya. Artinya gini, deskripsi itu yang penting jangan ada yang sama. Jadi kan Bapak bilang udah disimpan di Notepad dari hasil sinonim kan? Kalau sinonim belum, Pak, baru selesai di produk PKP itu, Pak. Ya di new PKP-nya. Iya, betul, Pak. Bisa, nggak masalah. Cuman memang itu, kalau seandainya kita mau posting, katakanlah postingnya judulnya sama. Tinggal yang belakangnya nih, kota target marketingnya yang dibeda-bedain.
Oh, dipakein kota yang di nama produknya ya, Pak? Ya, pakai kota aja. Oh, oke, Pak. Baik. Oke, lanjut. Mana tadi? Ini kok nggak masuk-masuk? Nah, kita paste di sini, ya. Pas di sini. Nah, tetap seperti WSP dan yang lain, sama CTR dan lain, ini kita buat, eh, atau boleh gini juga nggak apa-apa. Koma aja, koma. Jadi sebagai judul, ya, sebagai judul, ini kita ganti jadi heading 2, ya. Heading 2. Kalau mau dikecilin, kecilin aja hurufnya boleh, ya. Tapi dia tetap harus heading 2 ya. Kalau itu sih normal ya. Oh ya, heading 2. Ini normal. Nah, kemudian di sini pakai, ini kan sub judul. Ini pakai heading 3, ya. Baru bold. Nah, ini ada lagi heading 3, karena ini sub judul kan. Ini kita bold. Nah, ini juga sama. Sub judul kita bold aja, karena dia heading 3 udah ya. Nah, kesimpulan nggak usah dibuat, kosongin aja. Nah, begitu aja. Oke, setelah selesai, baru kita masukkan meta keywordnya. Meta keywordnya apa? Meta keywordnya itu sebenarnya judul apa, keyword-keyword atau kumpulan daripada keyword-keyword. Ya. Jadi pisahkan koma. Jadi ada keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4 gitu ya. Cuman batasnya hanya 155 karakter. Ya. Nah, kita coba dengan boleh mengisi dengan SEO deny. Oke. Nah, kemudian di sini meta deskripsi. Meta deskripsi ini kita buat sebagai penawaran, gitu loh. Penawaran itu artinya apa? Pada saat orang membaca, orang langsung tertarik. Oke, oke. Ya, ambil contoh seperti ini. Kita cari di Google. Sorry, cari di Google. Yang kita cari ini samalah seperti ini ya. Nah, sewa mobil. Nah, di antara tiga ini, ya, di antara tiga ini kira-kira yang Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mau diklik, ya? Apakah ini, atau yang ini yang mau diklik? Nah, ada kemungkinan yang diklik di sini bukan karena ranking 1. Kalau saya sih pilihnya yang ini. Karena apa? Ini ada penawaran buat dia. Penawaran yang dia buat apa? Kapasitasnya 15 kursi, dia ada AC. Terus bisa karaoke, bisa nonton TV, ya. Terus bisa dirental dengan harian, bulanan, ya. Nah, di sini apa? Bagi Anda yang mencari ini, Murah Happy Bus menyediakan rental highest, venue, dan komuter. Ini hanya jenis mobil yang ini diberitahukan. Nah, kalau yang ini, sewa Bekasi, rental Bekasi terbaru, bisa lepas kunci secara mudah, nyaman, armada terbaru. Jadi tidak ada yang ditawarkan kepada kita untuk kita klik. Kalau sini kan udah ada nih, oh, ini bisa ada AC, ada karaoke, bisa TV gitu kan. Jadi bukan karena dia ranking 1, tapi karena ini meta deskripsinya sangat menarik buat saya untuk saya klik. Jadi tidak ada bahasa gini. Oh, website apa produk saya sudah ranking 1. Dan pertanyaannya kembali, apa benar itu langsung diklik orang? Enggak juga. Apalagi orang itu orang Indonesia. Ya. Kenapa saya bilang orang itu orang Indonesia? Orang Indonesia sukanya apa? Dia scroll ke bawah gitu ya. Dia banding-bandingin. Nah, waktu dia scroll ke bawah, apa yang dia baca? Di judul dan ini. Ini yang pasti dibaca. Ya. Jadi tidak melulu bahwa halaman 1 atau ranking 1 itu yang dipilih oleh calon customer. Tidak melulu halaman 1 atau ranking 1 yang menjadi closing atau lead. Belum tentu juga. Tergantung dia baca-baca dan dia klik. Nah, menunjukkan klik inilah yang kita butuhkan meta deskripsi. Nah, di sini kita gini, kita buat aja meta deskripsinya ini. Ya.
Isi dengan penawaran singkat Anda, misal order hari ini akan mendapatkan diskon 50% dan gratis ongkir serta dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga kita buat ini penawarannya. Berangkat hari ini dapat diskon 10%, gitu ya. Atau boleh juga setiap hari, ya, setiap hari Senin sampai Kamis. Kenapa sih buat Senin sampai Kamis? Karena biasanya ini pasarnya sepi. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu kan suka banyak orderan tuh. Nah, dia mau ambil Senin Kamisnya supaya dapat orderan. Dia sebut aja di sini diskon 10%. Terus apa lagi? Buat lagi penawaran lain, ya. Kondisi mobil prima. Oke. Kondisi mobil prima. Dengan cara dari mana kita tahu prima, Bu? Dari casingnya, Nggak bisa. dari perawatan Nah, servisnya. itu customer nggak bisa lihat, Bu. Tapi customer bisa lihat kalau itu prima dari mana, Bu? Dari tahunnya, Pak. Ya, itu benar. Tahun. Tahun Tahun pasti kan. mobil. Tahun mobil. Kita buat aja kondisi prima tahun 2023. Wah, pastilah. Udah pasti kondisi bagus ini kan gitu. Iya, iya. Ya benar, Bu. Seperti itu. Jadi kita buat supaya orang tertarik. Itu aja sih kondisi di sini. Meta deskripsi itu tujuannya itu. Supaya orang tertarik. Tadi kita buat aja fasilitas dapat snack. Ya. Sorry. Bukan 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 itu ya. Bukan travel. Ya. Tapi fasilitas apa ya? Eh, apa istilahnya itu ya? Kalau di mobil itu ada apar, ada segitiga merah, yang gitu-gitu ya. Oh, itu. Fasilitas lengkap gitu aja deh, biar gampang ya. Kita buat seperti itu. Jadi sudah Ada ada di wifi, dalamnya. Apa Pak? Properti lengkap. ada Boleh. wifi gratis. Oke, boleh. Happy, Pak. Properti lengkap. Safety ya. Safety, Pak. Ya. Safety, Pak. Safety. Terus wifi. Oh, boleh juga. Ada wifi, nggak bisa nyebut gratis, ada wifi gitu aja. Karena belum tentu juga gratis kan, ada wifi-nya, tapi bayar gitu kan. Tapi nanti kalau udah jadi kan gitu. Tapi kita sebut aja supaya orang tertarik dulu. Ada wifi gitu. Dan lain sebagainya lah ya. Iya. Seperti tadi bisa juga kita pakai tadi ada TV, bisa karaoke ya. Ah udah gitu. Jadi supaya orang tertarik memilih kita itu aja sih intinya. Oke, sekarang masuk nomor WA. Nomor WA kembali seperti WSP dan lain sebagainya pakai plus 62 depannya ya. Baru nomor WA-nya. Kemudian teks WA. Nah, di sini boleh menggunakan halo, saya tertarik menggunakan jasa sewa. Jasa sewa eh, mobil Anda, boleh gitu aja. Artinya kan ini gini. Pada saat orang klik WA kita, ini kita udah sediakan buat mereka tulisan ini. Jadi gini, jangan sampai si calon customer itu ngetik-ngetik lagi. Mendingan kita sediakan aja seperti ini. Biar nanti tinggal submit gitu ke kitanya. Jadi nanti Bapak Ibu bebas, silakan bebas mau isi kalimat apa. Ya. Oke, kemudian link order Bukalapak, link order Tokopedia dan Shopee. Ini kalau Bapak Ibu punya jualan di marketplace lain seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu ya. Linknya taruh aja di sini. Ya. Linknya dikopikan aja ke sini. Oke, udah itu selesai. Tapi coba dicek ulang lagi. Ada yang salah kan gitu. Ada yang kurang, siapa tahu ada yang kelewat isiannya. Oh ya, satu lagi ini ada. Di sini coba kita masukkan
SEO WA ya. Kemudian simpan. Oke, sudah masuk ya. Pak, maaf, tadi CWA-nya di mana ya, Pak? Bebas sih sebenarnya, cuman kalau saya terbiasa gini, kalau bisa ada habis judul, ada paragraf pertama kan, nah persis di bawahnya Oh iya, oke. ya. Oke, nanti saya jelaskan sedikit deh kenapa taruh di situ. Coba kita lihat hasilnya sudah ada belum? Nah ini sudah ada. Jadi ada, ini saya jelaskan isian-isian kita tadi, saya jelaskan sedikit. Tadi kan harga kita buat gini, ya. Mana harga? Ini harga 600 ribu. Harga diskon atau harga coret 600 ribu. Terus ditulis 550. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan yang sebelah kanan kan dicoret nih. Jadi kesannya ini lagi promo atau lagi diskon. Ini sekarang jadi 550, harusnya kan 600 kan gitu. Ya, biasalah kalau kita lihat di marketplace Shopee gitu kan ada banyak yang gituan malah ya. Sekarang malah banyak yang dicoret-coret. Gitu ya. Nah, setelah itu kita coba. Pada saat diklik, orang buka. Nah, nomor WA-nya ada di sini. Ya, nomor WA yang eh, ini sebenarnya ini otomatis dibuat ya. Ini otomatis dibuat. Tapi tadi yang kita buat CWA bisa juga nggak apa-apa taruh di sini lagi. Ya, kan tadi di mana tadi kita buat CWA-nya? Judul, paragraf pertama, CWA. Ya. Nah, boleh juga. Ya makanya ini agak kalau untuk di sini kan agak bebas nih. Nah, boleh juga kita buat tambahkan lagi CWA itu paling bawah. Paling bawah. Ya, coba kalau COD9 masuk nggak? Hmm, Submit. Coba kita lihat. CWA, COD9. Produk terkait. Coba mobil hanya terdekat. Nah, kita pakai nih COD9-nya. Oke. Ini sudah semua sampai sini ya. Kalau ada yang mau praktek tadi kalau cuma nonton nggak apa-apa, tapi yang praktek supaya yang praktek tadi itu biar nggak ketinggalan. Kondisinya sudah seperti ini ya. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ma- Ya, Maaf, Pak. silakan. Untuk prosedur notepad itu wajib ya, Pak? Ditulis Prosedur ulang. Tadi prosedur kan apa? dari ChatGPT disalin ke notepad. Hmm. Itu langkah yang mesti dilakukan ya, Pak? Kalau gini, kalau Ibu masih pemula mesti. Mesti ya. Kalau pemula. Ya, Karena gini Bu, kenapa saya selalu masukkan ke Notepad? Sukanya begini, orang mengcopy ini, harusnya kan ini di copy, ya. Kadang ditariknya ini mouse ini ditariknya dari sini, dari luar. Nah, biasanya kalau ditarik panjang seperti ini, itu biasanya ada yang ikut karakter-karakter aneh. Jangan ditarik dari sini. Nah, kalau saya kan, jadi caranya gini aja Bu. Dari depan, dari S ini, dari sini diklik, ya, diklik klik kiri, turun ke bawah paling akhir, baru tekan tombol shift, klik paling akhir sini. Nah, jadi yang lain-lain itu nggak ke bawah. Yang tombol kan kadang nggak kelihatan sih kalau kita blok di sini nggak kelihatan dia ke bawah. Nah, makanya nanti hasilnya kan bagus nih. Nah, kalau ada yang ke bawah-bawah, takutnya gitu. Nah, berarti saya kena juga nih. Ini dengan ini kan beda, Bu. Jenis apa file apa ukurannya, size-nya beda. Makanya sebenarnya ya. benar Pak kata Ibu, biarkan aja jadi ketentuan aja Bu ya. Ini kita selalu mampirkan aja kita mampirkan di Notepad gitu ya.
jangan Iya. bosan-bosan gitu. Kenapa di mampir notepad? Supaya tidak ada huruf-huruf yang aneh-aneh. Ya. Kan ini bukan aneh sih, cuma kan bingung juga melihatnya. Tiba-tiba ada huruf kecil ya, ada ini kan kekecilan nih dibanding dengan ini. Ini dengan Nggak ini beda nih, seragam, ya. Tapi yang kalau nggak kita rata aja notepad itu besarnya. enggak, ya. Kita coba deh, kita coba. Karena sering kejadian komplainnya ke saya, Pak, kok huruf saya itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kan ya kita mikir, lah emang yang salah gua. Gitu. Nah, Jadi memang supaya oh, aku ya, menghindari itu, ya, buat aku. supaya Iya. menghindari bagusnya kita mampirkan aja ke Notepad ya, supaya tidak terjadi. Nah, coba ini lurus ke bawah. Nah, cuman Notepad kan harus banyak yang kita susun. Ya. Iya. Apa nih lagi sampai mana nih? Ini atau boleh juga size-nya kita buat seragam aja, 12 atau 14. Jadi seragam tuh 14. Ya. Jadi tidak akan ada yang besar kecil seperti itu. Karena udah kita buat seragam. Oke, kemudian ada lagi nggak yang ini? Nah ini, yang subjudul ya, subjudul ini kita pindahin A3. Kita cari lagi, ada lagi nggak? Ini judul A3. Oke, kesimpulannya nggak usah diambil. Baru di sini tadi SEO WA. CWA-nya kayaknya sih di bawah aja sih. Karena apa? Kenapa saya buat di bawah, tidak jadi di tengah? Karena ternyata di sini dia sudah menyediakan di atas. Ini kan sudah ada nih. Jadi nggak perlu lagi kita buat di sini. Dia sudah ada kok. Nah, tinggal di bawahnya satu. Oke. Tadi ada CWA ya. SEO Denai. Coba kita isi SEO baca, bisa nggak? Nggak bisa. SEO baca nggak bisa. Oke, gitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Gini Pak, saya mungkin ingin menegaskan kembali aja bahwa pada saat calon pembeli ini membaca atau browsing di Google, Ya, kita asumsikan dia itu punya waktu sedikit gitu ya Pak ya. ya, Dia nggak punya waktu banyak. ya. Terus kenapa di situ apa ya judulnya kok meta deskripsi? Mungkin pemahaman saya ini kenapa kok disebut meta ya? Atau kita ingin menerawang ya, menerawang isi hati dia itu apa sih? Apa seperti itu Pak? Maaf ini Ya, saya kalau ingin kalau kalau itu masih saya setuju, Bu. ya Jadi kita menerawang isi hati dia itu iya. ya Iya itu karena apa? Kita pengen tahu. Jadi sebenarnya bukan menerawang, itu logika, Bu. Jadi kira-kira orang mencari, katakanlah dia butuh mau sewa mobil. Kira-kira dia mengetik apa ya di Google itu? Nah, itu kombinasi-kombinasi itulah yang kita posting. Jadi ini nanti sewa mobil hiace terdekat di Bekasi, ya. ya Kemungkinan seperti itu, kemungkinan. Bisa juga dia buat sewa mobil hiace termurah, ya, mendekati kan gitu. Bisa ya juga sewa mobil baru, langsung sewa mobil hiace baru gitu ya. Nah, artinya dari kemungkinan-kemungkinan itu berarti kita sudah punya 4 judul, Bu. Berarti ada 4 postingan yang harus kita lakukan. Tadi ya sewa mobil hiace terdekat sudah ini ya. Sewa ya mobil ya hiace murah, ya sewa mobil hiace terbaru, ya sewa mobil hiace apa lagi? Apa? Yang terlain lah apa itu? Yang bagus gitu. Boleh. Berarti kan ada 4 postingan nih. Jadi kemungkinan 4 itu ya kita ah, posting semua, Bu. ya Makanya kadang kenapa hanya satu produk kok postingannya banyak banget gitu ya. ya
Karena apa? Ada target lagi bisa. Tadi yang 4 itu kan bagian sini nih, 4 ya. Nah, belum lagi nanti ini daerahnya. Kan bisa jadi bukan hanya di Bekasi saya sewa, bisa aja di Jakarta Iya. ya. Bisa aja di Jakartanya saya pecah, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Hmm. Bisa. Jadi berarti kombinasi kalau secara faktorial tadi itu 4 dikali 5. Berarti itu udah 20. Hmm. Nah, 20-20-nya kita posting. Karena apa? Tadi mendekati pola pikir orang pencari. Kira-kira dia cari apa ya? Kan gitu. Ya. Benar, Bu. Seperti itu Ya, harusnya. artinya ini memang kita ingin mengcapture isi kepala calon Betul. pembeli ya, Pak ya. Iya, betul. Oke. Katakanlah seandainya isi kepalanya seperti ini. Sewa mobil hiace terdekat di Bekasi. Kita coba cek seandainya. Dia ketiklah di Google seperti itu. Ya. Hmm. Nah, ini seperti ini. Bentar. Oke. Harapannya berarti dengan karena kita sama juga dengan yang apa dia mau, Ya. harapannya kita ada di sini, website kita itu ada di sini. Menjadi bagian dari pilihan dia. Nah, caranya membuat supaya ada di sini itu yang disebut dengan optimasi. Iya. Ya, itu Bu ya. Jadi mungkin sederhananya, ku tahu yang kau mau gitu ya, Pak. Betul. Kutang bukan kutangmu, bukan. Ku tahu yang ya benar itulah. Ku tahu yang ku mau. Ku tahu yang kau mau. Iya, Oke, Pak. Terima kasih. oke. Jadi nanti dibuat kalau Ibu mau posting-posting itu aja dibuat. Jadi Iya, iya. kira-kira apa posting kedua apa nih? Iya, Ibu iya. mau posting ketiga apa nih? Iya, iya. Nah, oke, gitu ya. Iya, Pak. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Waduh. Menerawang. Harus pakai kopi hitam, Bu. Iya. Terima Monggo, kasih. monggo. Siapa yang lain ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Marjuki silakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Hmm. Eh, kita boleh bisa bikin beberapa akun ya Pak ya. Di Titik Nasia ini beberapa username gitu ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh ya. Tapi saya jawabnya pelan, boleh. Enggak kan? Kalau dari sisi kan saya teknis, yang boleh saya bilang boleh, karena pasti boleh. Yang Ya, boleh itu orang sana, CS. Ya, iya Pak. mentang-mentang gratis dibuat banyak nih akunnya gitu kan. Orang CS kan yang ngerti lah orang CS Pak. Ya, betul Pak. Nah, Terus yang kedua bisa nah, bisa di submit ke Search Console ya Pak, sama di inspect juga bisa ya Pak ya. bisa. Ini bisa. Tapi enggak. Sebenarnya secara ini ya bisa, tapi itu yang melakukan kami, Pak. Oh oke, siap Pak. Jadi Bapak hanya posting aja, udah diamin aja. Oh siap Pak. Karena yang melakukan optimasi-optimasi yang lain-lain itu kami semua, Pak. Oke Pak. Baik. Makasih. Silakan, Pak. Yang lain? Gambarnya Pak pakai WebDT apa JPEG Pak? Yang paling bagus pakai WP. Oh iya Pak. Ini kan WP nih. Iya Pak. Ada Nggak perlu kompres ya Pak. ada juga gini, Pak. Kalau mau gambar bagus ada juga gini. Bapak lihat ini apa, Pak? Eh, Canva. Ah, ya, Canva. Kak. Kita minta buatkan saya gambar mobil hiace ya, hiace yang keren ya dan baru. Enter. Ini pakai Canva gratis bisa pakai begini ya Pak? Ini gratis, Pak. Oh iya Pak. Kan ini ada ini, Pak. Bapak baca ini. Coba pro selama 30 hari. Oh iya Pak. Ya nggak mau 30 hari. Nah, ketemu, Pak. Nah, Bapak pilih yang mana nih? Oh, Oh, Canva bisa juga Pak buat bikin gambar. Bapak nggak nanya saya sih. ilmu baru ini Pak. Iya, maksudnya dengan perintah kayak chat gitu. Betul, Saya pikir betul. udah ada gambar-gambar pilihan. Enggak. Mau kita ulang? Nggak apa-apa, Pak. Kita mau bermain-main di sini dulu. Coba ulang Pak. Sambil Ulang, main. ulang, ulang. Ulang, 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 Pak. kawan. Saya mau kasih gambar apa lagi, Pak? Minta gambar apa?
Itu tadi kan mobil. Bapak maunya Hmm. gambar apa, Pak? Bentar Pak, tadi ngulangnya diklik mana Pak? Dari Bisa awal, Pak. awal gini. Enggak, saya masuk lagi. Ini gambar, Oh, oke, oke. ya. Nanti Bapak Oh, mau pilih yang media ajaib gambar. oh media ajaib. Nah, butuh inspirasi. Hmm. Nah, ambulans yang melaju di jalanan New York pada tahun ini. Jadi tadi kita kan membuat gambar minta mobil, terus dikasih mau inspirasi Media nggak gitu. ajaib. Yo, Nah, kalau kita oke, yo, nah, please deh. kenapa Pak? Stop dulu, ada suara masuk. Nah, caranya gini, gambar apa Pak? Produk Bapak. Alat musik, Pak. Alat musik modern, Pak. Orang sunat. Alat musik banyak, Pak. Yang, Gambar sunat, Pak. nah boleh bintangnya seperti ini Pak. Yang sinematik. Ini kan ada yang cat air, bagai mimpi, anime, sinematik, foto. Yang saya minta yang sinematik. Oh, bisa pakai chat GPT ya, Pak? Ya, Bapak. Oh. Karena apa? Tadi kita minta alat musiknya nggak ini, nggak spesifik. Ya, kita buat spesifik deh. Buatkan saya alat musik gitar yang modern. Pak, ini saya media ajaib nggak keluar dari mana ya tadi Pak ya? Apa? Apa Pak? Urutannya ke media ajaib tadi gimana Pak? Media ajaib. Oh, Bapak lagi nyoba. Taruh dulu. Yang sinematik ya. Iya, media ajaib di mana ya? Yang sinematik. Ya. Kalau Bapak nggak mau, ini aja Pak. Kopikan nih. Saya kasih di chat. Daripada Bapak bingung. Ya. Jadi Ya boleh. linknya pakai ini aja tuh saya chat. Nah, Oke ini Pak. muncul semua nih. Coba. Yang gitu-gitu aja Pak ya. Kita jadi bahas ini Pak. Siap, siap, siap Pak. Nggak titik Indonesia nih. Atau Bapak nggak nanya downloadnya gimana gitu. Oh, titik Nesia aja, Pak. Oke. Nah, kita tadi mau ngambil-gambar, saya mau ngambil gambar itu tadi, mobil. Cari Pen. gambar-gambar yang keren gitu loh. Jadi gambar mobil saya tadi ini dari situ, Pak. Oke, ini sudah. Sebenarnya ini sudah. Yang selanjutnya kalau mau, gini, boleh juga gini. Kita pengennya di dalam deskripsi ini ada selipan gambar juga. Ya, kita mau taruh di mana nih ada selipan-selipan gambar. Yang ada bejek-bejek. Ya, caranya gimana? Nah, caranya ini jangan ini dulu ya. Saya tadi mau nyari gambar sih. Caranya adalah kita turunin dulu. Contoh kita mau silip di sini ya, di sini. Mana di sini. Saya mau taruh gambar di sini. Caranya adalah upload multiple gambar. Ya. Terus kita masukkan nih gambarnya. Gambar apa yang mau kita masukkan ke sana. Oke. Seperti ini enggak. Ini sudah, ini ya. Boleh banyak, tidak harus satu juga. Boleh dari lebih dari satu. Ya. Nah, baru tinggal open. Nah, masuk semua gambarnya sini. Tiga aja dulu, tiga. Nah, setelah ini masuk, baru bisa kita pakai. Bisa kita pakai di eh, masukkan di deskripsi di sini. Dan itu juga berlaku untuk USB, CTR, dan lain sebagainya yang kita punya. Baru caranya pilih tombol icon, icon, icon image, ya, icon image. Oke, nah baru pilih browse server. Browse server, nah muncul tadi gambar-gambar yang udah kita masukkan.
Yang artinya mungkin gini, kita buat sewa mobil, terus kita mau tampilkan isi dalamnya mobil itu seperti apa. Nah, ini kita jangan dikasih nol ya, tapi dikosongkan aja, delete. Jadi nggak usah diisi. Supaya apa? Supaya dia menyesuaikan ukuran aslinya. Nah, kalau kita kasih nilai 500, berarti kita batasi. Nah, kalau kita batasi, takutnya suka peyang. Ya. Jadi kita kosongkan aja supaya dia sesuai dengan gambar aslinya. Seperti ini. Oke, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya. Nah, contohnya ini gambar luarnya gitu ya. Mau sewa mobil Hiace terdekat di Bekasi, gambarnya seperti ini mobilnya. Dalamannya isinya ini, gitu loh. Nah, boleh kita selipkan. Apakah boleh lebih dari satu foto? Boleh. Caranya sama, ya. Atau kita selipkan lagi satu lagi. Kita selipkan lagi di bawah di sini. Ya, bagian sini deh. Nah, di sini. Karena tadi udah kita upload 3 gambar, berarti tinggal kita pakai. Kan gambarnya udah ada 3. Pilih aja nih image lagi. Image, browse server. Oh, saya kasih gini, gambar gini. Ini kosongin. Jangan di nol, dikosongin. Ya, submit. Hasilnya adalah, nah, jadi ada gambar isi mobilnya, terus ada gambar mobil lain lagi di bawahnya. Ya, bisa seperti itu. Itu ya, yang mau saya jelaskan. Jadi secara posting sudah, tinggal nanti diulang lagi, postingan lagi untuk judul yang lain atau apa namanya itu, untuk keyword-keyword lain. Oke. Kemudian di sini ada lagi namanya ini iklan baris, nggak, input data, ya. Kategorinya apa? Cari kategori. Sudah jadi. Baris. Nanti jatuhnya dia di sini. Belum diisi ya. Belum pernah ada isi nih. Coba kita lihat bisa nggak diisi. Judul iklan dicari. Oh, kategorinya belum muncul. Kategori sewa mobil. Judulnya artikel ya. Kalau iklan baris itu sejenis artikel ya. Cara sewa mobil di Bekasi. Isi iklannya. Ya, isi iklannya bukan linknya tapi iklannya. Jadi kita minta di sini buatkan saya iklan atau iklan aja nyebutnya iklan tentang sewa mobil. Dan di sini kita dibuat nomor WA gitu ya. Ini kita sorry. Ini kita dapat nih iklannya nih. Lalu kita masukkan. Jadi ada gambar-gambar mobil dan sebagainya. Terus di sini ada dikasih apa? Oh, nggak bisa banyak. Malah lagi upload gambar. Nomor WA, teks WA, dan menggunakan jasa sewa mobil. Link style. Fill kategori, oh ininya belum ketemu, belum nggak bisa dibuka. Saya lewatkan aja iklan baris masih baru. Body per page. Kita cek body per page. Tadi barang produk kita ada di sini. Ya, ini kita kopikan linknya ya.
masukkan ke sini. Nah, kemudian dari sini nanti linknya ini boleh kita kopikan. Ya, ini kita kopikan dulu. Ini iklannya, baru masukkan ke pinjam dulu sebentar punya si produk ini. Taruh di sini, paste, ya. Terus klik source. Nah, ini yang kita ambil. Setelah klik source, kita ambil, kita kopikan. Kita kopikan, lalu pindah ke sini aja. Ke sini. Nah, ininya bagian sini adalah bagian eh, link. Link di mana produk kita ada. Ya, ini kopikan aja. Paste. Oke. Submit. Sudah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu BPP? Itu body per page yang berfungsi buat apa? Membuat supaya halaman kita ini unik. Kan tadi awalnya halamannya kan ini aja. Nah, kita tambahin lagi di sini bawahnya. Sebuah iklan. Ya. Hanya membuat unik aja. Sebenarnya itu salah satu bagian dari teknik optimasi. Oke. Ini ulang, Pak. Ya, diulang ya. Dari awal, Pak, yang BPP. Nah, sekarang gini, kita target dulu, Pak. Yang mana yang mau kita tambahkan BPP? Kebetulan kan produk kita baru cuma satu nih. Nggak apa-apa. Jadi BPP kita pakai banyak juga. Jadi gini, sewa mobil highest terdekat di Bekasi. Kita pengen bahwa sewa mobil terdekat di Bekasi ini kita pengen naikkan. Untuk menaikkan dia kan berarti harus ada yang menyokong, harus ada yang menyundul dia. Nah, yang menyundul dia itu pertama ada ini satu tadi juga kita buat, ya. Nah, itu kalau menyundul dia satu mungkin kurang kencang. Kita tambahkan lagi, kita buat 2, 3, 4 bisa kok. Ya, tapi tetap di linknya link di sini. Linknya link di produk kita ini tadi. Produk kita adalah ini. Linknya adalah ini. Ya. Nah, ini kita kopikan, baru masuk ke BPP. Nih, BPP, baru input BPP. Nah, ini kita masukkan link yang akan kita buatkan lah kita. Nah, kemudian kita minta ke ChatGPT. Jadi yang kita minta itu tadi iklan, kita minta artikel juga boleh. Kita tambahkan artikel. Jadi tadi penawaran, sekarang kita sisipkan lagi artikel di dalamnya, di dalam si BPP-nya. Nanti saya jelaskan buat kenapa harus seperti itu. Jadi kalau udah sebelum jadi susah dijelaskan, tapi kalau udah jadi bisa dijelaskan. Oh, nah. Nah ini kita kopikan. Nah, ini kita kopikan ke ini, tapi yang kita ambil adalah diisi dengan link tunggal maupun jamak dengan kata kunci pilihan Anda. Gunakan tag untuk memisahkan antar link. Ya. Nah, bisa juga kita pakai seperti itu. Ini tadi produknya. Ini kita mana tadi? Sorry, kita pinjam aja, jangan pakai yang lama. Kita pinjam di sini. Ya. Nah, baru ambil source-nya. Jadi dia harus bentuk script HTML bentuknya. Ya. Jadi tidak bisa cuma tulisan seperti ini. Nggak boleh, cuma harus pakai source supaya muncul link HTML-nya. Nah, ini kita kopikan, kita masukkan ke BBP-nya tadi. Bagusnya ini duluan sih kita masukin. Ya. Baru ambil link yang tadi. Nih, link taruh di sini. Ya. Kemudian submit.
Jadi ada dua kita punya BPP-nya. Nah, lihat nih ramai banget di bawah. Ini tadi sudah satu. Nah, ini kita tambahin lagi satu lagi nih. Kalimatnya panjang. Bisa. Dan ini salah satu teknik optimasi membuat page halaman itu lebih unik lagi gitu. Dan ini biasanya kuat untuk dioptimasi. Gitu Bapak Ibu. Yang untuk titik Indonesia hanya itu aja, nggak ada lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, titik Indonesia hanya sekedar itu. Karena apa? Isinya kan cuma produk, iklan baris ini belum aktif. BPP, body per page sudah, upload multi gambar sudah. Kalau pengumuman ini nanti kan dari luar. Ada pengumuman dari admin kita, nanti kalau ada pengumuman di sini muncul. Bapak bisa baca-baca. Silakan Pak Pras. Oke, Pak Tony, terima kasih. Ya Pak. Pertanyaan, kalau Titik Nesia ini kan semacam marketplace-nya Betul, titik terang. Titik Terang ya, Pak. Ya. Sementara kita setiap hari kan berusaha untuk tampil di halaman pertama di SEO. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, lebih kuat mana Pak kalau misalnya kita bermain di SEO atau di Titik Nesia? Bermain di SEO. Ya. Di WSP. Ya terserah kalau misalnya kan mau di Bukan, WSP, mau bukan di Pak. mana, yang penting kan Enggak. kita SEO, menujunya SEO SEO. itu ilmunya Pak. Ya, ya. Enggak di titik Indonesia atau apa Pak perbandingannya tadi? Perbandingannya lebih kuat mana kita menonjolkan ininya, produk kita ke Titik Nesianya atau ke ini ke WSP atau kemana itu yang untuk ke Oh, Google itu loh Pak. WSP, CTR dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, Kalau ya. lihat kuat-kuatan tergantung kita Pak. Jadi kalau kita banyak mainkan BPP itu lebih kuat. Artinya di WSP ada produk kita sama dengan ini, tapi di sana kita tidak tambah BPP-nya, tidak tambah /1, tidak tambah atas konten. Artinya polosan aja. Ya kuat-kuat sih, tapi kalau seandainya di sini kita mainkan juga semuanya BPP, bisa lebih kuat. Jadi kalau dibilang kuat-kuatan sih enggak ada yang kuat-kuatan. Cuman kita berharap gini, dari semua produk kita, baik itu WSP, PKP, CTR, ya, terus titik Nesia, terus ada nanti Kirikli, itu tujuannya buat apa? Tujuannya kita mau kepung pasar. Diharapkan pada saat orang searching di Google barang yang sama, ya, barang yang sama seperti ini, harapannya apa? Harapannya salah satu tadi mungkin Bapak Ibu punya ada 5 lah yang saya sebut tadi. WSP, PKP, CTR, titik Nesia, apalagi satu lagi, Biolink gitu ya. Harapannya di antara 5 ini ada di halaman satu. Terus pada saat orang klik lagi masuk ke halaman 2, masih kita ada juga di sana. Di halaman 3 kita masih ada juga di sana. Artinya apa? Kita mengepung pasar. Nah, syukur-syukur kita punya produk kita itu semuanya ada di halaman satu. Itu tujuannya Pak. Jadi mengepung pasar. Jadi menjadi pilihan orang gitu Pak. Itu tujuannya Pak. Jadi mau kalau Ya, artinya untuk apa SEO-nya di Google itu jalan ya, Pak. Jadi yang harus yang ya, muncul nanti ya bisa jadi Titik Nesia, sementara ya, Titik Nesia ini sementara gini, Pak. Kita juga belum tentu muncul di halaman pertama. Kan ada betul. program sundulnya, Pak. Ya, makanya makanya gini sebenarnya itu kan seandainya orang scroll scroll sampai ke halaman 3, halaman 4 ya syukur-syukur kita ada juga di sana. Jadi ini kan masih baru, masih awal, belum bisa kita ketemu. Makanya tergantung, Pak. Tergantung orang mencarinya. Jadi tujuan kita itu buat kepung pasar aja. Pak ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Tony. Ya, silakan, Bang. Oke, Kak yang lain? Tony, Ya, silakan, Pak. Titik Nesia itu kan ada tadi kapasitas kuotanya 100 ya Pak. Ya, Artinya itu untuk 100 produk, 100 kali betul. kita upload ya. Ya, betul, Pak. Kalau misalkan sudah lebih, itu gimana Pak? Ya, habis kuota namanya, Pak. Habis kuota, Hmm. terus nggak bisa Bisa diperpanjang, ditambahin. oh bisa diperpanjang tambahin Bisa ya. ditambahin lagi, Pak. Oke, oke. Nah,
Tapi itu terpisah, maksudnya ngajuin lagi atau seperti apa? Ya diajuin lagi nanti ke CS, minta, Mbak minta itu dong, saya tambahin kuotanya dong jadi 200 atau 300 gitu. Oke, Ya. oke Pak. Oke, silakan Pak. Pak Ilham, masih ya? Udah atau masih, tadi udah atau belum nih? Mau nanya lagi nggak Pak Ilham? Pak Rida Ya, dulu. ya Pak, Oke, Bu Rida dulu Pak. oke Bu Rida silakan. Mau tanya Pak, untuk video bisa nggak Pak untuk masuk di iklan? Gimana Pak? Bu? Video kayak Granada Land, Mau dimasukin ke ya, masukin ke iklan bisa nggak tuh Pak? iklan, maksudnya iklan di deskripsinya Iya, bisa. Nah, coba ini Ibu punya, tapi gini, jangan videonya yang diupload, tapi kita ambil embednya YouTube, embednya YouTube. Contoh Ibu punya YouTube-nya nggak Bu? Bu? Granada Land ya? iya, saya udah upload tapi di situ foto sih. Nggak, kalau itu foto nggak bisa upload Bu, pasti berat banget kita, ya. Enggak, maksudnya udah upload di situ dari WA, maksudnya ambil dari WA, Mau saya masukin. fotonya? Heeh. Oh, bisa. Kalau foto sih nggak apa-apa, kan video tadi Bu maunya. Kalau gitu, maksudnya bisa nggak kita upload langsung video gitu? Ya, nah ini saya buktikan. Ini Bu ya, bukan. Contoh aja deh, ini deh videonya yang mana Bu? Langsung. Jadi videonya kita ambil embed YouTube Bu. Jadi kalau seandainya punya video Ibu sendiri, upload dulu di YouTube-nya. Setelah upload di YouTube, baru kita ambil embednya. Contoh seperti ini. Tempat wisata baru Granada Land. Ambil contoh aja Bu ya. Nah, caranya gini. Klik tombol bagikan, ya. Klik tombol bagikan, kemudian eh sama nih. Ambil ini tombol sematkan. Ini kan ada sematkan. Ih, berisik loh. Ini sematkan, klik. Nah, ini namanya embed, Bu. Ini dikopikan. Jadi YouTube itu kita dikasih embed untuk skripnya. Ini disalin. Nah, oke. Setelah ini disalin, baru kita masukkan ke produknya. Kita edit aja. Nah, kira-kira mau kita taruh di mana? Kita taruh paling bawah deh. Saya mau taruh di bagian paling bawah di sini, ya. Nah, ini gini caranya. Kan nanti kita harus masuknya dalam bentuk skrip. Nah, kita kasih tanda dulu di sini A, tanda ya, tanda doang, ya. Kemudian klik source. Klik source. Nah, ini kan skrip nih. Bingung Bapak Ibu nanti bingung bacanya, mendingan cari tanda tadi. Saya kasih tanda apa? A. Nah, ini dia A-nya. Nah, ini tinggal paste embed yang kita kopikan tadi. Kemudian di submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Mana udah ada yang banyak posting nih. Nah, ini tadi kan kita punya. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, jadi kan ada videonya di sini. Jadi tinggal orang klik aja. Seandainya gini kita tawarkan sesuatu di atas, terus kita tawarkan ini loh ada videonya gitu. Iya. Gitu, Pak. Tekniknya. Ya, Bu ya. Atau ada masuk yang lain, Bu, selain yang saya sebut tadi? Iya, iya. Untuk di mukanya di awal itu langsung video tuh bisa nggak ya Pak? Dibuka di awal, maksudnya pada saat diklik di sini. Iya, Buat aja di sini, Bu, di atas, paling atas. berarti bisa ya Pak? Bisa. Jadi ini, kita coba pindahkan aja. Jadi kita pindahkan. Nah, ini iframe-nya kan tadi ini. Ini saya buang dulu deh. Ya, kita langsung taruh di atas sini aja. Paling atas. A. Tadi mana embednya? Embed, bagikan, sematkan, copy, ya, kopikan itu, baru masuk ke admin. Ini AA-nya kita klik source. Nah, ini AA ini kita ganti jadi paste. Kemudian di submit. Baru kita refresh.
Nah, di bawahnya. Tapi kalau seandainya kita mau gambar ini juga mau kita hilangkan, bisa juga. Jadi ini kan sudah ibaratnya ini gambar, ini penawarannya yang tadi, ini nomor handphone, ini harga, langsung video. Bisa seperti ini, Bu. Oh iya. Sebelum ada keterangan, video dulu. Boleh. Tergantung posisinya aja sih, Bu. Jadi waktu orang buka udah langsung ada ini, ada penjelasan ini. Harganya 550, gambarnya ini, videonya ini, udah gitu aja, pas. Gitu, Bu ya. Iya, Pak. Terus kalau misalnya kita mau upload 4 gambar sekaligus gitu, 4 suasana gitu, itu Bisa, bisa juga. bisa. Oh bisa. Itu Tanya, diapain? tanya dong, Bu, gimana caranya gitu. Iya, gimana? Nah, gini, Bu. Pertama, gambar itu kita upload multiple gambar dulu. Nih, load, kemudian pilih file. Choose file ya, pilih file. Nah, file yang mana mau kita upload? Itu dulu pertanyaannya kan. Katakanlah saya mau upload ini nih. 1, 2, 3, 4, Bu ya. 4 apa 5, Bu? 4 aja ya. Oke, ini empatnya di blok. Di blok, kemudian di open. Open. Sampai dia masuk semua. Tuh kan masuk semua. Nah, setelah ini masuk, baru kita masuk ke produk tadi, kita edit. Produk tadi kita edit seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita mau masuk di mana? Ibu maunya gambarnya apa? Di antara tulisan atau berurutan aja? Kalau di muka gitu, Pak, di awal? Di awal sini. Iya, maksud di awal sebelum di deskripsi, maksudnya dia tetap di awal. Jadi 1 foto, tapi 4 foto Bisa, sekaligus. bisa. Fotonya ke bawah atau ke kanan, Bu? Biasanya dua-dua ya, nempel gitu ya, Pak. Dua-dua ke kanan. Nah, itu kalau mau buat seperti itu pakai table, Bu. Ini ada table. Ya, table itu nanti Ibu pakainya dua-dua. 2 baris, 2 kolom. Iya. Ya kan? Baru oke. Ukurannya, Pak? Ukurannya bebas. Ini kasih tanda dulu biar nggak hilang gambarnya. Nah, ini nanti Ibu pilih ini, image. Image, browse server. Nah, ambil gambar pertama. Oke, kemudian ini kosongkan, jangan nol ya, kosongkan di delete. Itu pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, oh dia 1, 2. Kok di luar? Kemudian apa? Enggak, ini kok di luar sih? Kan tadi taruhnya di dalam. Di sini. Sorry, di situ kok, bukan di luar. Interupsi, Pak Tony. Ya. Ada rekamannya kan, Pak? Ada, Bu. Oke, makasih ya, Pak ya. Kali ini Soalnya saya jalan. kali ini saya nggak lupa. Biasanya saya lupa. Jangan lupa dong, Pak. Nah, ini ya. Ini kita Oke, makasih Pak Tony. Yuk, monggo. Ini kan kita pakai kolom pertama. Terus kita buat lagi nih. Makanya dikasih huruf dulu di sini, Bu. Kalau nggak dikasih huruf, ini gambarnya apa? Si tabelnya nempel. Iya, benar. Jadi kalau kita kasih huruf kan dia ada jarak. Baru tambahkan lagi image. Browse. Pilih yang kedua. Ini nol kan. Kosongin ya. Bukan nol, kosongin. Muncul. Nah, kemudian kita buat lagi di bawahnya yang ketiga. Di sini. Ya. Baru image. Browse. Yang ketiga. Kosongkan. Oke. Ya, kemudian apalagi ini satu lagi nih belum. Satu lagi. Pilih yang keempat. Kosongkan. Delete. Oke. Ini udah. Tinggal kita simpan. Hasilnya adalah ada nggak ya? Nah, udah nih. Boleh nanti ini sebenarnya digedein juga boleh. Ini karena ukuran gambarnya yang kecil, Bu. Ukuran gambar ini kecil. Gambar aslinya. Nanti kalau Ibu mau dibuat bisa 3, Bu, nih kayaknya, Bu ya. Jadi 3-3 ya, boleh. Enggak pengaruh itu, Pak ya. Karena kan biasanya kan cuma 500, Pak. Saya pikir kalau misalnya dibikin 4, apa 200-200 atau gimana gitu. Enggak ngaruh, Bu. Kan tadi kita kosong. Makanya tergantung itunya, Bu, gambar aslinya. Kalau gambar aslinya gede, memang dia jadi gede. Kalau kita nolin, tadi ini bagian sini tadi, kalau kita buat nol,
itu pasti mana tadi ya? Nah, contoh tadi waktu kita selip gambar seperti ini, terus kita pilih, katakanlah ini. Nah, ini kalau 500 berarti kita batasi besar, apa, lebarnya itu 500 saja. Boleh dibatasi sebenarnya, Bu. Tingginya juga kita batasin. Tapi kalau kita buat kosong, artinya dia akan menyesuaikan dengan ukuran gambar aslinya. Jadi kalau gambar aslinya gede, berarti bisa jadi selayar dia gede, gitu. Tapi kalau gambarnya kecil, ya dia kecil. Nah, kalau seandainya Ibu mau gambarnya gede nih, terus kita mau bagi dua, jangan satu layar. Ya itu tadi kita pakai 500 saja. Jadi 500 kiri, 500 kanan, jadi 1000 gitu kan. Nah, seperti ini. Ini udah kita batasi nih. Tinggal simpan. Nah, ini kan beda nih. Beda kan? Jadi bisa juga kita pakai 500 biar di kanannya juga satu lagi. Nggak cukup kayaknya, beda ya. 400 lah, 400. Ini sekitar sini nih 400. Nah, mendingan pakai itu aja sih, Bu. Dikosongin aja. Jadi gambar aslinya menyesuaikan. Iya. Tapi bebas sih, Bu. Itu selera sih, Bu. Kalau Ibu seleranya kadang mau satu baris 3 foto gitu ya. Jadi 3 kolom ya bebas. Diatur-atur aja, Bu. Lebih lebih sesuai dengan kalau Ibu yang ngatur. Karena kan belum tentu juga apa kalau saya yang ngatur Ibu setuju. Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Oke. Yang lain, Boleh Pak. nggak, Pak? Ya, Nanya lagi, tapi bukan titik Nesi ya, Pak. boleh, Eh, Bu. Krikli, Pak. Krikli saya nggak bisa pernah buka, Pak. Yang 50 website itu Krikli aja belum bisa buka. Kayaknya nggak ada kolomnya untuk mulai gitu, Pak. Mulai apa, Bu? Untuk masukkan artikel. Oh, itu prinsipnya sama, Bu. Daftar dulu. Iya, sudah daftar. Tapi kayak Ibu nggak ada kolom untuk pakai mulai. panel member. Langsung aja, Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, kalau Ibu udah daftar nanti gini sama kok. Sama banget. Ya. Boleh nanya Pak Tony? Sebentar. Di sebelah berisik banget. Gimana? Jadi sama, Bu. Jadi kalau Ibu sudah pernah daftar sebagai member, ya, daftar sekarang gitu. Boleh pakai daftar sekarang. Nanti kan sudah daftar di sini. Kan mirip seperti tadi ya, sama aja. Sebenarnya ini barang yang sama ini, Bu. Nanti kalau Ibu sudah pernah daftar, tinggal panel member gitu ya. Masuk ke sini. Ibu udah pernah coba, Bu, masuk pakai login passwordnya. Udah, Pak, udah. Cuma kok mulainya nggak bisa gitu. Masukkan upload gambar, Nah, upload. tapi masuk login udah ya. Baru di sini tinggal upload yang belum. Udah uploadnya belum? Tambah. Klik. Ada sih bisa udah. Oh, kategorinya belum diisi, Bu. Ibu kategorinya apa, Bu? Pakai order ya? Oh ya, semua pakai order. Mana tadi udah banyak banget. Oke, ini dulu, Bu. Kalau pertanyaan nanti saya mau masuk ke Krikli deh, Bu. Ya. Habis Pak. ini kalau sudah ada tidak pertanyaan kita ke Krikli deh. Ya, Pak. Oke. Atau langsung kita ke Krikli aja. Ada yang mau ditanya? Masih ada raise hand nggak? Iya Pak, saya Pak. Silakan Pak Jentri. Kira-kira ukuran gambar yang diupload antara upload multiple gambar dengan input gambar beda nggak Pak? Yang di USB Pak? Beda, sebenarnya secara beda sih. Ukurannya Pak? Ukurannya sih sama aja Pak. Oh sama Pak ya? Privasinya jangan terlalu besar Pak. Karena itu nanti akan memberatkan semuanya.
Oh gitu. Jadi kalau Ya, pixelnya 500 pixel, kalau ukuran size-nya di bawah 100 kalau bisa. maksudnya yang itu Pak ya, yang perkaliannya itu di bawah 500 Pak ya? Enggak, kan kalau kita lihat gambar itu kan ada nama Ada kalinya. nama file gambar, terus ada size-nya berapa kilobyte gitu ya. Iya ya Pak. Nah, kilobyte-nya itu di bawah 100. Baik. Hmm. Kalau kita menggunakan link image dari website lain yang kita punya diupload di Titik Nesia ini, pengaruh nggak secara SEO Pak? Link gambar. Image, link gambar di website kita yang lain, tapi kemudian kita pakai itu untuk diupload di artikel ini, pengaruh nggak secara SEO Pak? Linknya yang diambil gitu Bu ya, Pak ya. Iya Pak, linknya Pak. Pengaruh. Oh pengaruh Pak ya? Pengaruhnya gini, kalau yang di sana itu lambat atau ada gangguan, kita ikut terganggu. Karena kan ngambil linknya dari sana. Secara SEO bagus tidak? Kurang bagus berarti Pak? Ya, SEO itu kan sangat mempengaruhi juga masalah lambat atau cepatnya web itu sangat mempengaruhi ke SEO. Oh begitu. Makanya kalau di WSP, kalau masih awal-awal jangan terlalu banyak foto karena jadi buat lambat. Karena kita WSP ini baru lahir, kita mau berkembang tapi udah berat. Makanya kalau WSP itu kalau bisa di awal posting inspeksi aja, nggak usah mikirin ada gambar A, gambar B, gambar C, nggak usah pikirin dulu itu. Posting inspeksi dulu supaya dia karena masih awal dia berkembang dulu. Kalau dia udah kuat, baru tambahin foto-foto nggak apa-apa. Gitu Pak. Baik Pak. Silakan, Pak Ilham. Ilham nggak ada? Iya Pak, mau tanya Pak. Ya jadi saya ada 3 pertanyaan ini Pak. Pertama soal iklan baris tadi, terus soal gambar sama perbedaan titik Nesia ya. Nah tadi untuk iklan baris saya agak distracted sedikit Pak. Untuk iklan baris tadi di prompt chat GPT-nya seperti apa ya Pak? Sama fungsi iklan barisnya itu apa Pak? Iklan baris sementara belum bisa dibuka karena masih baru belum selesai diproses. Belum ya. Fungsinya di sini Pak. Waktu kita klik artikel, dia muncul. Dia muncul di sini. Ini sementara belum karena di drop down-nya kategorinya belum diisi. Ya, silakan daftar dulu deh. Fungsinya gitu. nanti buat di sini Pak. Kalau waktu diklik artikel Bapak muncul di sini. Nah itu. Yang kedua apa lagi? Nah, tadi soal gambar ya, kan gambar itu untuk di Titik Nesia kan lebih disarankan WBP daripada JPG atau PNG. Itu alasannya apa ya Pak? WP itu lebih sangat ringan Pak. Oh gitu. Baik itu di produk kita yang lain, kalau bisa pakai WP itu sangat ringan. Jadi kalau dibuka langsung begitu diklik langsung kebuka. Oh iya. Bapak lihat deh ukurannya. Coba begini, ada satu file gambar JPEG, terus kita rubah jadi WP. Boleh pakai Irfan View gitu ya. Itu jauh banget, kapasitasnya jauh banget. Gitu Pak. Nah, terus kalau perbedaan antara Titik Nesia dan Krixly ini apa Pak? Sama aja sih Pak. Sama aja ya. Berarti kalau udah punya satu ya, ya bisa di full upgrade di situ aja ya. Jadi gini bahasanya Pak. Tadi saya sebut bahwa analogikan tadi Titik Nesia ini seperti kita buat mall. Kita ajaklah Bapak Ibu, ayo sini kalau mau dagang di sini aja gratis gitu kan. Ada di sini pada gratis. Nah sama, Krixly juga sama. Kita contoh nih mallnya ada di Moy nih, apa di Moy lagi di Kelapa Gading. Terus kita buka lagi di daerah Sunter Mall lagi. Kita undang lagi Bapak Ibu, ayo dagang di sini gratis. Jadi hanya memperbanyak tempat-tempat jualan. Itu sih Pak. Oh gitu. Oke, itu dulu. Terima kasih Pak Tony. Silakan Pak. Tanya Pak Tony, Sunardi Pak. Ya Pak, silakan. Ini Pak Tony, tadi pas daftar tuh saya karena buru-buru itu kan nomor WhatsApp-nya itu kurang 1 angka itu Pak. Tapi kan di
di panel kita nggak ada untuk riset atau ngubah nomor tuh Pak. Gimana tuh Pak benerinnya? Itu waktu daftar ya? Iya, waktu daftar. Nggak apa-apa, Pak. Oke, oke. Nggak apa-apa. Yang penting Takutnya itu Pak nanti jadi link otomatis yang nongol di paling atas itu loh Pak. nggak. Link otomatisnya bukan di situ. Nanti link otomatisnya bukan di situ, Pak. Di produk Bapak isi tadi itu Oh, gitu. salah. Itu sebenarnya nomor itu buat pegangan CS kita. Jadi seandainya Bapak minta, Pak, ini saya udah punya, munculkan aja yang tadi yang ada apa? Yang Bapak suruh, yang saya suruh Bapak simpan itu tunjukin aja ke CS kita udah tahu. Oh ini udah dapat kok. Oh iya, tadi taunya juga pas dikirim tadi. Oh nomornya kurang 1 angka. Duh. Oke Pak Tony, terima kasih Pak Tony. Silakan Pak Fajar belum? Pak Fajar tadi ya, yang tadi ya, saya Pak Tony, makasih waktunya. Ini untuk ke apa konten yang kita buat ini, ya, makin banyak dicari apa makin banyak diklik itu yang membuat kita jadi page one gitu, muncul di di pencarian. jadi enggak bukan dicari sih Pak, tapi kalau diklik ya mungkin, tapi bukan menjadi ranking 1, cuman bagian dari jadi menguatkan traffic aja Pak. Jadi kalau kita diklik, trafficnya makin kuat. Artinya gini, kita masih mencontoh lah. Dengan kita Posisi gitu, Bapak, posisi kos Bapak dijual, sekarang. belum keluar, belum ke indeks atau Halo? belum ke indeks atau gimana? Kan udah saya detailin tuh. Strictly rumah kos dijual. Di ini bagian mana Pak? Tapi nggak muncul di pencarian. Strictly di home, coba dibuka itu rumah kos. Enggak, tapi kalau kita nyari di Google Chrome, banyak masuk suara. Sebentar. Kalau di Google Chrome saya cari Chrisley rumah kos dijual itu nggak muncul postingan kita. Tapi kalau di Chrisley di website Chrisley-nya itu muncul. Ya. Kita klik gitu kan untuk engagement. Ya, kalau di itu kan untuk naikin kita supaya di pencarian itu Google itu ke indeks atau ke mudah ditemui, mudah dicari. Nah itu strateginya gimana tuh, Tony? Jadi gini Pak, karena kan titik nanti yang melakukan optimasi itu kami Pak. Jadi untuk sementara ini, karena sekarang ini masih muda banget, ya, ini masih ibaratnya, ini masih bayi nih, data baru dimasukin. Ya, tinggal proses optimasi itu sudah kita masukkan. Ini hanya menunggu aja Pak. Dan tidak akan pernah ada yang bisa langsung seminggu langsung bisa halaman 1 itu nggak ada. Jadi tunggu aja dulu, ya, tunggu dulu. Artinya ibaratnya gini, kita punya dagangan baru, kita taruh kita punya kios atau punya kios, nggak mungkin hari pertama atau seminggu itu langsung banyak pengunjungnya, nggak mungkin juga. Paling nanti dilihat orang, oh ini di sini ada nih, di sini ada, pada saat dia butuh baru dia datang. Nah untuk sementara ini kita lihat nanti perkembangannya minggu depan. Jadi minggu depan kita mau lihat satu-satu produk-produk yang udah Bapak posting, kita cek satu-satu, kita analisa. Kalau belum naik ke Google-nya, nah baru kita suntik lagi optimasinya. Jadi kita analisa dulu, oh ini di halaman Google pun tidak ketemu. Nah kita buat suntikannya. Nah suntikannya itu diantaranya itu tadi menggunakan BPP. Nanti kita suntik dengan BPP. Caranya seperti tadi. Gitu Pak ya. Oke Bapak Ibu. Berarti kita posting aja Pak yang posting aja dulu Pak. Itu ya 100. 50 website itu kita fullin aja dulu semua produk kita. Nanti titik terang yang mengoptimasi supaya page di pencarian Google itu masuk ke pencarian ya Pak. Ya, jadi Jumat depan Bapak datang lagi. Jumat depan saya tidak akan mengajari posting lagi. Yang Jumat depan itu saya hanya ngecek produk. Banyak-banyaknya aja berarti. Ya, Bapak, saya ngecek aja gitu tiap hari. Terus kalau saya ngecek ini dari
Gimana, Pak? Jadi hari Jumat kita cek semua ya. Jadi kalau bisa mulai hari ini Bapak Ibu silakan diposting-posting dulu. Hari Jumat kita cek semua produk-produk yang kita posting dan kita lihat rankingnya. Ya, kalau rankingnya masih kurang bagus, bagaimana caranya naikinya? Itu ada hari Jumat nanti. Karena itu untuk besok juga belum tentu kita bisa melihat itu. Jumat deh kita kasih waktu seminggu buat si titik Nesia. Ya, gitu Pak ya. Pak Tony, bentar Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Bu Kenny. Pak Tony, iya. Mangga. Pak Tony, gini, apa namanya? Itu kan kalau artikel otomatis dengan ke iklan baris dong, masuk dong. Iya. Iya kan? Ya, iklan barisnya belum bisa, Bu. Oh, belum bisa. Tetapi kan kalau kita input berarti harus input 2 kali. Enggak dong. Jadi nanti waktu ini kebetulan versi baru belum di sininya nih. Berarti Setelah ini itu hanya untuk nanti aja, untuk alternatif aja gitu. Enggak, beda. Iklan baris kan beda dengan produk, Bu. Ya, hanya beberapa baris aja. Artinya kan nggak ada yang lain-lain gitu. Ya. Cuman kan saya lihat di sini dua-duanya nyala gitu. Mana itu, Bu? Itu kan ada artikel dan iklan baris barusan nyala gitu. Nah, iklan baris sama artikel. Ya, iklan baris itu masuk ke artikel. Ini kan belum ada, Bu. Oh iya. Oh ya berarti otomatis ya Pak. Otomatis, betul. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Tony. Pak Tony mungkin saya nanti lanjutkan karena saya harus jalan nih. Silakan Bu. Jalan dulu ya. Ya, ini juga kita mau akhiri karena udah mau waktunya sholat, udah azan sih kayaknya. Oh iya, benar. Di sini juga Jakarta juga sama. Mohon maaf ya karena ini. Sama. Makasih justru Pak Tony atas sharingnya, atas informasi-informasinya. Makasih Bu Kenny. Sama-sama. Oke, gitu aja. Nah, kita akhiri. Satu lagi Pak Tony. Siapa Pak Permata? Pak Tony, kalau misalnya passwordnya lupa itu ada itunya nggak itu Pak Tony untuk Rikli? Sama yang kemarin Kopdar itu kita kan ada di menu makanan itu. Itu kok belum ada penambahan ya Pak Tony? Oh, bukan belum ada. Saya udah pegel nambahinnya. Atas nama siapa Bu, Pak? Oh, Permata Salebu Pak. Masih banyak. Kemarin udah tambahin 200, 300. Masih banyak lagi. Nanti saya WA aja deh Pak Tony. Ya, WA aja ya. Saya kemarin tanya sama Mbak Tika ke tim katanya terus ke Mbak Tika lagi. Kalau itu betul. Saya sudah 200 sampai hari ini merubah semua kuota. Oh gitu. Sebentar. Langsung deh. Ini kebetulan saya lagi pegang. Ya. Pak, saya lagi di mobil. Oh, namanya siapa namanya tadi daftarnya? Apotek Permata Salebu. Salebu. Masuk nggak Pak? Oh, ini Apotek Permata Salebu ya? Ya. Udah 50 Pak. Oh, udah. Udah. Oh, kemarin saya lihat kok nggak ada. Iya, tadi kan dari pagi saya ngerjain ini Pak. Oh gitu, siap. Makasih. Oke Pak ya. Yang satunya Pak Tony, andai kata saya lupa itu passwordnya masuknya gimana ya Pak Tony? Ada itu nggak ya? Ya kan tadi ada itu, Bapak dikirim itu tulisan. Di situ kan ada password. Oke, siap. Oke, gitu ya. Makasih banget Pak Tony. Ya, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf kita akhiri dulu untuk hari ini karena udah masuk waktunya sholat. Tetap saya harus menghargai Bapak Ibu-Ibu yang lagi mau sholat. Silakan. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Tadi seperti rencana kita, kalau bisa diposting dulu supaya minggu depan kita bisa ada bahan analisa kita untuk melihat perkembangan dari postingan Bapak Ibu. Ya. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kedatangannya. Saya dari teknis titik Nesia mengucapkan mengundurkan diri. Selamat sore. Assalamualaikum bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Tony. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Maaf.